Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid dari kelas Sosiologi Politik kelas D. Ingin mempresentasikan hasil mini riset Sosiologi Politik, yaitu yang berjudul Menyilami Kerukunan Umat Beragama dalam Kehidupan Masyarakat Denpasar, Bali. Nah, belakangan ini isu toleransi sangat sensitif di ranah publik. Polemik intoleransi yang sampai mengarah pada perilaku radikal yang cukup pemandangan unik dan membuat banyak pihak merasa prihatin. Pasalnya, karena Indonesia berdiri di tengah kemajemukan, ini menjadi salah satu fondasi perpecahan di antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sedangkan di satu sisi, Indonesia mempunyai akar sejarah yang kuat mengenai kerukunan antar sesama. Dua pemandangan ini ketika dilihat secara detail hari ini, kerukunan merupakan kondisi dan proses terciptanya dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit, unsur dan subsistem yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Kerukunan akan bisa tercapai apabila dari setiap golongan agama dapat memiliki prinsip setuju dalam perbedaan yang artinya menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agama sendiri. Menerima dan menghormati memulai dari seluruh aspirasi keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatif agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Agama adalah sebuah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa ada yang lebih tinggi daripada manusia. Ada juga salah satu kepercayaan hidup bermasyarakat yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti juga dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Agama juga dapat membantu memberikan rasa aman, tentram, dan damai karena agama dipercayai mampu membimbing setiap penganutnya ke arah yang lebih baik. Menurut derajat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakini bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Masyarakat umat beragama dalam satu wilayah dapat membangun dan memiliki sebuah keunikan di mana dalam memelihara sebuah kerukunan sesama umat beragama dalam suatu wilayah. Tentu hal semacam ini dapat membangun solidaritas yang baik pada masyarakat dan berkehidupan dengan aman dan tentram tanpa perseteruan. Oleh karena itu saya menyajikan sebuah kebiasaan masyarakat Bali yang selama ini sudah menjadi sebuah bentuk kerukunan sesama umat beragama dengan saling menghargai ritual keagamaan. Tentu hal ini dapat membawa pengaruh besar pada masyarakat Bali. Tentunya selalu mengingat adanya perbedaan keyakinan, sebuah perbedaan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan dan mengolah data secara deskriptif seperti melalui wawancara, catatan, lapangan, video, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan juga oleh saya yaitu pendekatan sosiologis, di mana saya menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, program aktivitas, proses, dan suatu kelompok individu. Dalam penelitian ini saya mengkaji sebuah kehidupan masyarakat dalam
sebuah kerukunan umat beragama di Denpasar, Bali. Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya segala upaya dalam memberikan suatu penjelasan atau menguraikan dengan secara singkat dalam segala situasi dan kondisi di lokasi. Penelitian secara faktual dan sistematis mengenai sifat-sifat serta faktornya dan menguraikan berbagai hubungan permasalahan yang telah diteliti. Oleh sebab itu, metode ini digunakan untuk memperoleh sebuah informasi atau data yang saya dapat tentang menyelami kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat Denpasar, Bali. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Kenapa wawancara? Karena sesuatu penting untuk sebuah penelitian bila tidak ada wawancara agar bisa mendapatkan sebuah data-data yang konkret dalam sebuah riset ini. Ya, wawancara ini dilakukan dengan para pemuka agama dan juga beberapa masyarakat setempat. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, bahwa teori tindakan sosial menurut Max adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial. Max Weber mengatakan individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial, bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan peranata sosial yang dikatakan bahwa struktur sosial dan peranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam sebuah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori tindakan sosial Max Weber ini begitu sesuai dengan penelitian saya yang telah saya gunakan, yang searah dengan tema saya. Karena kerukunan sudah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat di tengah masyarakat umat beragama, tentu hal tersebut membuat masyarakat menjadi nyaman dan tanpa perseteruan. Hal ini sesuai dengan teori tindakan sosial, di mana teori ini menggambarkan suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksi sehingga dianggap sebagai tindakan sosial yang telah mempunyai tujuan bersama. Nah, pada pembahasan ini yaitu Denpasar ini merupakan ibu kota dari Provinsi Bali. Mayoritas masyarakat Denpasar yaitu penganutnya agama Hindu dan sebagainya, juga ada yang berpenganut agama lain seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Dengan begitu, dengan adanya keyakinan yang berbeda membuat masyarakat Denpasar tampak hidup tentram dan aman. Tidak ada sedikit pun perselisihan yang mengenai perbedaan keyakinan, karena bagi masyarakat Denpasar keyakinan mereka anut tidak mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan wajiban pada agamanya. Kerukunan di Denpasar ini sangat tinggi tentunya, dan masyarakat di Denpasar juga saling menghargai dan menghormati satu sama lain sehingga tidak pernah terjadi konflik antar masyarakat. Pencarian atau mata pencarian masyarakat Denpasar cukup beragam, mulai dari wira swasta, pengrajin, dan PNS. Tetapi yang mendominasi pada masyarakat Denpasar ini yang mendominasi yaitu wira swasta, karena masyarakat Denpasar Bali ini melayani dan menjual dagangan mereka kepada tamu-tamu atau turis dari luar, turis-turis dari luar, baik dari luar negeri maupun lokal, yang berdatangan demi menikmati liburan mereka di Bali.
kerukunan umat beragama di Denpasar Bali dari kerukunan umat beragama. Tak hanya itu, kerukunan juga saya amati dalam bidang pendidikan dan sosial. Dari bidang pendidikan bahwa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Denpasar Bali tidak mengharuskan berkeyakinan sama yang bisa bersekolah atau berkuliah di sekolah atau perguruan tinggi yang ada di Denpasar Bali, melainkan semua keyakinan boleh melanjutkan atau memulai pendidikannya. Meskipun mayoritas masyarakat Denpasar Bali beragama Hindu, hal ini yang membuat kuatnya toleransi dan kerukunan dalam membangun solidaritas pada masyarakat Denpasar Bali. Dan juga anak-anak remaja hingga dewasa sangat berhubungan baik dalam berteman meskipun keyakinan mereka berbeda. Oleh karena itu, mungkin hanya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.